teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, teman-teman perlu diingat bahwasanya UTBK akan segera datang. Jadi kakak harap semoga persiapan kalian semakin matang ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita bakal membahas soal literasi bahasa Indonesia di bagian TO5 yang sebelumnya sudah pernah kalian kerjakan. Oke, seperti biasa ya teman-teman, kakak ingatkan jangan malas untuk membaca, karena memang poinnya untuk menjawab soal-soal literasi bahasa Indonesia itu adalah dengan kalian membaca. Kalau kalian sudah malas membaca, maka mustahil kalian bisa menemukan jawaban yang tepat. Bahkan ketika sudah membaca pun kadang ada jawaban yang sedikit sama itu. Jadi kalian selain harus membaca, harus juga teliti. Nah, solusinya kalau misalnya kalian nanti nggak punya waktu yang banyak ketika UTBK, nanti kalian bisa membaca soalnya terlebih dahulu. Oke. Untuk kali ini kakak sediakan, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Kakak sediakan teks di sini. Boleh kalian pause atau stop dulu videonya untuk kalian membaca. Dan ini belum selesai, ada bagian bawahnya. Oke, silakan di pause. Kalau sudah, kita baca yang kalimat selanjutnya. Nah, kalimat selanjutnya yang ini. Oke, biar sekalian muat sama soalnya. Oke, tadi bagian atas, ini bagian selanjutnya, bagian lanjutan teksnya. Oke, langsung aja kita ke bagian pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berdasarkan teks. Nah, berarti kita harus sesuai dengan apa yang kita temukan, harus sesuai dengan teks. Apa isi paragraf ke-1? Nah, yang diminta adalah paragraf ke-1. Kalau soalnya kayak gini, enak ya. Berarti nanti kalian atau kita bisa langsung fokus aja di paragraf ke-1 itu apa sih isinya. Oke, kita scroll coba ke atas paragraf 1 ini ya, yang sedikit. Nah, ternyata setelah kita membaca di sini di bagian paragraf 1, misal kita bahas poin A. Poin A ini tidak bisa kita katakan benar. Kenapa? Karena poin A ini dia tanggapan masyarakat terhadap film Elemental. Sedangkan di bagian paragraf 1 tadi tidak membawa tentang, tidak melibatkan masyarakat gitu ya. Oke, berarti satu salah, bagian A salah. Kemudian yang bagian B, pandangan kritikus setelah menonton Elemental di Cannes. Oke, ini bisa kita katakan betul. Kenapa sih? Coba kita scroll ya. Di sini kita tandai adalah pandangan kritikus setelah menonton Elemental. Oke. Setelah menonton, ternyata bisa kita buktikan di sini di bagian paragraf 1 di kalimat akhir. Oke. Kritikus yang, nah ini ya, kritikus yang sebagian besar telah menyaksikan. Berarti kalau telah menyaksikan, dia sudah pernah menonton si filmnya itu. Jadi untuk bagian paragraf 1 ini adalah berisi tanggapan. Tanggapannya dari siapa? Dari para kritikus yang sudah menonton. Oke, itu selesai nomor 1. Nah, kalau kalian mau baca, langsung ketemu jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, sebelumnya kalau misalkan kita sudah menemukan jawabannya yang B tadi, berarti sudah kita pastikan kalau yang C salah, D salah, E juga salah. Karena di sini sudah jelas kalau teks 1 paragraf 1 dia membahas tentang pandangan kritikus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada teks yang disajikan lagi. Nah, ternyata teman-teman untuk kesempatan kali ini satu teks untuk menjawab satu soal. Jadi bakalan banyak banget teks yang kalian temui. Maka video ini boleh di skip untuk kalian bisa membaca isi teksnya apa sih. Lanjut, kalau sudah di pause kita ke soalnya, ke pertanyaannya. Nah, pertanyaannya adalah kita tandai dulu. Pertanyaannya adalah yang diminta solusi. Solusi itu berarti sebuah jalan keluar untuk melihat hujan meteor. Nah, kalau misalkan kita melihat hujan meteor, nggak mungkin kan kalau kita pakai mata telanjang.
Jadi kita harus butuh atau kita harus pakai alat untuk membantu. Nah, solusi untuk melihat hujan meteor Leonid dengan lebih jelas menurut bacaan adalah titik-titik. Oke, jadi solusinya gimana sih kalau kita nggak bisa nonton pakai mata telanjang? Berarti kita harus lihat dulu opsinya, ada melihat dengan teleskop atau sampai yang kita lihat di bagian kalimatnya. Ini ya, ternyata di sini kan ada 4 paragraf, ini 1, ini 2, 3, dan 4. Nah, ternyata solusi untuk kita bisa menyaksikan hujan meteor ini adalah, nah di sini kan misal ya, ini bukan jawaban. Laju tersebut terlalu cepat. Nah, hujan meteor ini tuh terlalu cepat kalau misalkan dilihat melalui teleskop. Berarti kalau teleskop tadi yang A itu jawabannya teleskop, salah ya. Nah, tapi di sini dikasih solusinya. Ini solusinya. Namun sepasang teropong pengamatan bintang. Oke, kita tandai di sini. Sepasang teropong pengamatan bintang dapat membantu meningkatkan pandangan pengamat. Oke, kita kunci. Coba ini jawabannya apakah ada di pilihan menggunakan sepasang teropong pengamatan bintang. Oke, kita scroll ke soalnya lagi. Nah, tadi yang bagian A salah ya, karena dia tidak bisa melihat dengan teleskop karena teleskop itu terlalu cepat. Yang B, melihat dengan teropong pengamatan bintang. Oke, sudah jelas tadi juga dikatakan kita nggak boleh pakai teleskop karena yang terlalu cepat, maka jalan keluarnya adalah melihat dengan teropong pengamatan bintang. Oke, berarti untuk nomor 3 ini sudah jelas jawabannya adalah yang bagian B karena ada pada bagian tadi paragraf ketiga kalimat akhir ya. Ada pada paragraf 3 kalimat akhir. Oke, itu yang soal nomor 2 selesai. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ternyata teman-teman untuk soal nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 itu ada beberapa kekeliruan yang dimana cuma ada bagian soalnya atau bagian teksnya tetapi tidak ada pertanyaan. Jadi kalau misalkan nggak ada pertanyaan kan berarti kita nggak bisa menjawab ya. Gimana cara menjawabnya kalau tidak ada pertanyaan yang sediakan? Maka untuk kesempatan kali ini di bagian nomor 3 sampai 9 kita anggap soalnya atau teksnya tidak sah ya, karena nggak ada pertanyaannya. Jadi kalau soalnya tidak sah, kita bisa langsung lanjut ke bagian soal nomor 10. Mana ya, kita scroll dulu. Nah, oke. Langsung ke soal nomor 10. Lanjut, kita di sini ada sedikit teks yang bisalah ya kalian baca terlebih dahulu. Kemudian kita langsung ke soalnya aja. Pastikan kalian sudah membaca nomor 10. Yang diminta adalah pertanyaannya ketegasan. Berarti kalau ketegasan tuh dia tidak menye-menye, dia tidak leha-leha atau yang lain sebagainya dalam menegur. Oke, ketegasannya perlu kita garis bawahi adalah ketika menegur. Menegur itu apa sih? Ketika kita memberikan sebuah peringatan gitu ya. Dibuktikan dengan dialog. Dialog adalah sebuah percakapan ya. Percakapan. Oke. Apa sih jawabannya untuk yang nomor 10 ini? Nah, ternyata nomor 10 ini jawabannya adalah yang bagian, coba kita baca opsinya terlebih dahulu satu-satu. Nah, yang A. Apa salah kalian berondongannya sekali lagi tidak sabar? Nah, ini bukan sebuah teguran karena dia adalah pertanyaannya. Kemudian yang B, jangan takut dengan manusia, jawab. Nah, ini juga dia bukan sebuah ketegasan dalam menegur karena dia minta sebuah jawaban. Yang ketiga, aku tidak punya pilihan lain untuk memberikan. Nah, kalau yang ketiga adalah sebuah jawaban, berarti jelas ya bukan ketegasan dalam menegur.
Karena yang menegur adalah yang memberikan sebuah argumen terlebih dahulu biasanya, bukan yang menjawab. Kemudian yang D itu baru 2 hari sudah melanggar. Bukankah kemarin malam kanun dibacakan dan kalian tahu itu tidak boleh terlambat? Oke, hal ini bisa kita, poin D ini bisa kita katakan benar. Kenapa sih? Karena di sini sudah dijelaskan. Nah, jawabku terbata-bata. Bukan yang ini. Yang ini. Baru 2 hari sudah melanggar. Nah, ini adalah sebuah peringatan kalau kalian tuh sebenarnya kemarin udah diingetin kalau misalkan nggak boleh telat atau nggak boleh melakukan pelanggaran yang lain. Bukankah kemarin malam kanun dibacakan dan kalian tahu tidak boleh terlambat? Nah, ini masuk yang bagian ketegasan. Karena selain dia menegur, dia juga mengingatkan kalau misalnya sebelumnya tuh sudah ada instruksi kalau tidak boleh telat gitu. Maka jelas ya, jawabannya yang D, berarti yang E. Aduh, salah warna. Berarti yang E itu salah juga. Karena yang E kalimatnya adalah aku katukan mataku rapat-rapat. Ini mau merem ya, ketakutan. Oke, 10 selesai. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, untuk nomor 11 ada pertanyaannya di sini. Kalian boleh pause videonya. Lanjut kita ke soalnya. Nah, ternyata belum selesai ya teksnya, bisa di pause sekaligus kita baca ke soalnya. Oke, soalnya adalah di bawah ini. Oh, sebentar. Di bawah ini yang merupakan hasil kutipan dari Daily Star. Oke, kita tandai kalau di sini yang diminta adalah kutipan dari Daily Star. Adalah titik-titik. Berarti kita punya kunci nih. Daily Star itu adalah kuncinya untuk kita mencari jawaban. Oke, 11 itu kita scroll coba ke atas yang bagian A. Terdapat kemungkinan 1:1750 tabrakan Bennu dengan bumi dalam periode sekarang hingga 2300. Oke, kita scroll apakah itu adalah sebuah apa tadi pertanyaannya? Kutipan Daily Star. Oke. Kita lihat paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Daily Star juga mencatat. Oke, teman-teman, kita temukan jawabannya di sini di bagian paragraf kelima. Daily Star juga mencatat terdapat kemungkinan tadi 1:1750 tabrakan Bennu dengan bumi dalam periode sekarang hingga 2300. Oke, berarti jawabannya di sini adalah yang A tadi karena sudah sesuai dengan bacaan ya, ada di bagian paragraf kelima. Oke, langsung kita temuin ya jawabannya. Kalau misalkan jawabannya di A, jadi kita enak. Oke, yang A sudah betul, tadi ada di bagian paragraf kelima. Nanti bisa kalian baca ulang. Oke, 11 selesai, kita lanjut ke nomor 12. Nah, di nomor 12 ini mana nih? Oke, kalian kebaca nggak kalau kayak gini? Baca ya. Kalau nggak, nah silakan pause videonya. Kita biar lanjut. Oke, ternyata di sini adalah ada sebuah cerpen yang dimana pertanyaannya adalah yang diminta penyebab konflik. Ingat, konflik itu apa? Konflik itu adalah sebuah permasalahan ya. Lalu di sini permasalahan pada kutipan cerpennya segini doang ya, sedikit. Oke, cuma kutipan adalah titik-titik. Nah, ternyata untuk nomor yang ini, nomor 12, jawabannya adalah yang C. Kenapa bisa yang C? Ini jawabannya ya. Yaitu Haji Bakir menolak lamaran Karman untuk memperistri anaknya. Nah, konfliknya ini dimulai atau disebabkan dengan adanya penolakan dari Haji Bakir yang dimana menolak lamaran Karman. Karena konflik utamanya itu Haji Bakir menolak lamaran Karman. Kemudian kenapa sih ditolak? Barulah karena sudah ada calon nih. Karena sudah ada calon lain yang diterima. Di sini poinnya sungguh tidak adil.
Oke, bagi ayah Rifah memang tak mungkin menerima Karman sebagai calon menantu. Nah, ayahnya ini namanya Haji Bakir. Nah, kenapa sih ditolak lamaran Karman ini? Karena si anaknya Haji Bakir ini sudah ada calon lain yang diterima. Jadi nggak mungkin dong bisa menerima lamaran orang lain kalau misalkan sudah ada yang melamar sebelumnya. Oke. Itu yang nomor 12. 13, bacalah kutipan teks ini. Kemudian teksnya adalah di sini nih bagian teksnya. Oke. Membahas tentang cacar monyet. Nah, sekalian baca, jelas ya. Kalian baca, pastikan. Kemudian kalau sudah di pause videonya, kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bacaan di atas. Bacaan berarti dia keseluruhan ya, nggak cuma paragraf 1, paragraf 2 atau yang lain sebagainya. Ditujukan itu maksudnya adalah bisa dinikmati oleh siapa sih informasi ini? Siapa yang bisa menikmati gitu ya? Yang menerima deh, yang menerima informasi. Oke. Tadi di sini kan di soalnya adalah membahas tentang cacar monyet. Maka secara umumnya cacar monyet itu adalah penyakit yang tidak memandang jenis usianya, jenis kelaminnya. Berarti, si cacar monyet ini ditujukan untuk masyarakat umum karena cacar monyet itu bisa menyerang siapa saja. Siapa saja bisa diserang oleh cacar monyet. Kemudian di sini di bagian penyakit cacar monyet, penyakit cacar monyet dapat menular jika terjadi kontak langsung seperti percikan air, lilin dan sebagainya. Jadi dia tidak memandang siapapun. Pokoknya kalau sudah melakukan kegiatan di sini kayak menular jika terdapat kontak langsung antara satu manusia dengan manusia yang lain misalkan, maka itu bisa menular. Kemudian dia tuh tidak memandang usia, mau dia anak kecil, mau dia orang dewasa, itu sama aja. Oke, itu untuk soal nomor 13 selesai. Kita masuk ke 14. Nah, di 14 ini ada teks yang membahas tentang bangkai Titanic ya kalau nggak salah. Kayak bangkai Titanic, betul. Nah, kalian pause dulu videonya untuk dibaca. Kemudian kita masuk ke bagian pertanyaannya. Kalau kita lihat pertanyaannya dulu, gampang bisa ya. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan teks berapa panjang kapal selam? Ya, yang ditanya adalah berapa panjang kapal selam yang tenggelam saat menjelajahi bangkai Titanic. Oke. Kita bisa mencari jawabannya dengan kunci pertanyaan ini sudah mudah ya, cukup mudah. Berapa panjang? Berarti kita mencari seberapa panjang sih gitu. Oke. Untuk nomor 4 itu adalah tadi yaitu kita cari di sini. Menjelajahi bangkai Titanic menjadi pemberitaan global setelah kapal selam wisata bernama Titan sepanjang 6,7 meter dilaporkan hilang kontak dengan kapal induk di permukaan sekitar 1 jam 45 menit. Nah, berarti coba kita lihat apakah 6,7 meter ini ada pada opsi jawaban. Nah, kita lihat ya. Ternyata jawabannya ada di bagian A. Jadi berdasarkan teks ini, panjang kapal selam yang tenggelam menjelajahi bangkai Titanic, tadi nama kapalnya kapal itu ya. Kapal apa? Bernama Titan. Nah, panjangnya adalah sepanjang 6,7 meter. Sudah sesuai dengan teks yang ada di bagian paragraf 1. Oke, itu soal nomor 14 selesai. Kita ke 15. Nah, 15 ini sedikit ya. Bisa kalian baca, kalian
Yang diminta adalah simpulan. Ingat, simpulan itu adalah intisari dari teksnya. Atau apa sih sebenarnya si teks ini membahas tentang apa sih? Nah, di sini ada bagian realistis kemiskinan. Nah, membahas tentang sebuah kemiskinan. Nah, untuk itu simpulan itu biasanya kalau di dalam teksnya itu ada sebuah pertanyaan, bisa kita temukan simpulannya dengan menjawab si bagian-bagian pertanyaan itu. Nah, untuk di bagian sini, untuk di bagian ini kita mendapatkan jawaban. Ada sebuah pertanyaannya di sini, realistis kemiskinan tidaklah sederhana. Apa kriteria yang tepat untuk kemiskinan dan siapa yang termasuk di dalamnya? Oke. Ada pertanyaan, apa kriteria dan siapa yang termasuk di dalamnya? Oke. Kemudian berarti jawaban untuk soal ini adalah yang bagian D. Ini kita checklist ya. Kan tadi ada pertanyaan, apa kriteria dan siapa yang termasuk di dalamnya? Nah, untuk itu bisa kita simpulkan bahwa simpulannya adalah menentukan kriteria kemiskinan bukanlah masalah yang mudah. Hal itu, nah ada pertanyaan kan, kemudian jawabannya adalah hal itu tidak dapat dipahami hanya dari sederet angka. Nah, jadi kita tuh nggak bisa menyimpulkan kalau misalkan kemiskinan tuh berdasarkan angka yang di sini, tetapi juga sederet angka tentang seberapa besar jumlah orang yang tingkat biaya konsumsinya tidak mencapai garis kemiskinan. Nah, kenyataannya yang ada justru lebih sulit. Jadi kalau sulit itu berarti tidak mudah. Tidak mudah. Oke, tidak mudah berarti dia di sini ya, menentukan kriteria kemiskinan bukanlah masalah yang mudah. Ternyata kemiskinan tuh tidak bisa hanya dilihat dari angka berapa orang yang misalkan kurang mampu, tapi juga hal itu justru lebih konkret permasalahannya. Oke. Itu nomor 15. Sekarang nomor 16. Nah, di sini ada sebuah puisi. Oke, puisi yang diminta ya. Bentar. Puisi. Kemudian pertanyaannya adalah amanat. Amanat itu adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan. Pesan dari siapa sih? Pesan dari penyair untuk pembaca. Oke, jadi orang yang menulis puisi itu disebutnya penyair ya teman-teman. Oke, pastikan kalian baca keseluruhan puisi dari awal sampai akhir ini. Kemudian untuk itu, kalau kita sudah membaca puisinya, kita bakal bisa tahu amanatnya apa sih. Nah, sebelum kita masuk ke amanat, ternyata setelah dibaca, si puisi ini adalah membahas tentang sebuah penyesalan. Penyesalan siapa sih? Penyesalan orang yang sewaktu mudanya membuang-buang waktu gitu. Bisa ditandai dengan tuh, hari mudaku sudah pergi, berarti dia sudah mulai tua usianya. Sekarang petang. Nah, hari mudaku, pagiku hilang. Berarti kalau pagi tuh ibaratkan kita masih itu ya, masih baru muncul lah gitu di sini, tapi sudah ada. Sekarang petang. Petang berarti sudah sore gitu ya keadaannya, berarti sudah menunjukkan usia yang semakin senja gitu. Nah, karena tadi isinya adalah sebuah penyesalan, maka amanat yang ada dalam puisi ini bisa kita simpulkan yang bagian, coba kita lihat yang A, atur barisan menuju cita-cita yang masih muda. Nah, ini enggak tepat karena tidak sesuai dengan teksnya ya. Kemudian yang B, selagi muda carilah harta sebanyak-banyaknya. Oke, bukan lagi karena dia penyesalannya tentang yang sudah menyanyiakan waktu. Yang C, selagi muda tuntutlah ilmu dan bekerja keraslah. Oke, apakah ini betul tadi? Oke. Di sini si penyair ingin kita lebih bisa memanfaatkan waktu muda. Nah, berarti jawabannya yang C, selagi muda tuntutlah ilmu dan bekerja kerasnya. Bekerja keraslah. Karena dulu si penyair menyia-nyiakan ilmu, kayak ya udah menyi-menyi aja gitu. Berarti kalau yang D, walaupun sudah tua tuntutlah ilmu, bukan ya, karena ini berisi penyesalan. Tuntutlah ilmu dan carilah harta, enggak juga. Jadi yang sesuai adalah yang C jawabannya.
Itu nomor 16, lalu nomor 17 di sini coba kita lihat. Oke, sini ada sedikit ya sebenarnya teksnya. Ada, kalian boleh pause. Ini teks awal, kemudian lanjutannya adalah yang ini, Public Relation Manager Goodway sampai selesai. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ide pokok. Yang ditanyakan adalah ide pokok. Paragraf tersebut adalah titik-titik. Oke, ide pokok adalah sebuah topik utama dari teks. Topik utama berarti hal yang paling mendasari ya. Mendasari. Kemudian, nah, teksnya kan tadi sedikit ya. Untuk itu, topik utama di bagian nomor 17 ini adalah yang A, yaitu dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Hal ini bisa kita temukan di sini di bagian bagian sini, dampak merebaknya penyakit virus atau ini ya. Oke. Atau biasa disebut dengan SARS. Oke. Kalau misalkan kalimat utamanya atau ide pokoknya ada di awal kalimat, ide pokok, berarti dia disebutnya dengan kalimat apa? Kalimat deduktif. Karena ide pokoknya atau kalimat utamanya ada di awal gitu. Kalau di akhir berarti dia induktif. Oke, jangan kebalik ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor, ini sudah betul yang A jawabannya. Lalu kita ke 18. Oke, bacalah wacana berikut. Oke, di sini ada sebuah wacana atau teks yang disediakan. Boleh kalian pause. Setelah itu kita lanjut ke soalnya atau ke pertanyaannya. Ini teks lanjutannya. Sekalian baca. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah di sini. Kita tandai ya pertanyaannya ini. Enzo Fernandez menjadi pemain yang biaya transfer tertinggi di antara pemain Liga Premier Inggris. Apa alasan? Oke ya. Kita menemukan pertanyaannya. Apa alasan yang mendasari? Itu ya. Perekrutan Enzo Fernandez oleh Chelsea dengan harga yang fantastis ini. Oke. Ternyata jawabannya adalah, kenapa sih penyebab ya? Kalau alasan tuh berarti jawabannya bentar. Berarti jawabannya ini soal nomor berapa sih tadi? Nomor 18 ini yang bagian A jawabannya. Kenapa bisa A? Sesuai dengan teks ya, tentu kita cek karena yang bagian A ini. Oke, A jawabannya, yaitu terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala Dunia 2022 Qatar. Oke, bisa kita temukan jawabannya di bagian pernyataan atau paragraf kedua. Mana nih? Sebentar, kita scroll dulu. Oke, di bagian paragraf kedua ini, bagian ini nih ya, kalimat belum ya. Oke, pada bagian ini nama Fernandes mulai melesat setelah dia membantu tim nasional Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, dari hal ini yang menyebabkan kalau Enzo Fernandez itu menjadi pesepak bola atau pemain bola yang biaya transfernya paling tinggi gitu, sehingga Chelsea tertarik untuk memilih beliau. Lanjut, kita di soal 19. Oke. Soal nomor 19, pastikan kalian membaca ya. Setelah itu, untuk kalian sudah pause videonya, untuk pertanyaannya adalah berdasarkan jumlah
berdasarkan teks jumlah sampah yang bermuara ke lautan berjumlah titik-titik. Oke, kalau misalkan berbicara tentang jumlah, berarti kita bisa fokus di kalimatnya yang ada bagian angka-angkanya. Oke, jumlah berarti angka ya. Di sini ada pilihannya maksimal 1,52 juta ton, 1,25 juta ton, atau sampai lebih dari 1,29 juta ton. Oke, mana sih yang kira-kira ada mengungkapkan angka? Nah, ada di bagian paragraf ketiga ini untuk kalimat kedua. Nah, yaitu setiap tahun sedikitnya 1,29 juta ton. Nah, di sini ada bagian 1,29 juta ton tuh ada dua opsi, antara yang kita tandai dulu ya. Antara opsi jawaban B dan juga opsi jawaban E. Nah, tetapi di sini kita balik lagi ke teksnya, yaitu sedikitnya. Berarti sedikitnya tuh bisa lebih dari ini setiap tahunnya. Nah, kalau yang B ini kan jawabannya adalah maksimal. Kalau maksimal berarti sudah mentok nih, mentoknya 1,29 juta. Padahal di teks dijabarkan kalau ini sedikitnya. Berarti untuk yang B bukan ya. Kalau yang A jelas bukan, tidak sesuai dengan teks. Berarti kalau kayak gitu jawabannya adalah yang E, betul, yaitu lebih dari 1,29 juta ton. Kenapa bisa dikatakan lebih? Karena di sini kan tadi ya sedikitnya. Jadi kalau sedikitnya aja 1,29 juta berarti bisa lebih dari si 1,29 juta ini kalau lagi misalkan lagi banyak gitu. Itu untuk soal nomor 19. Kita lanjut ke soal yang paling akhir, yaitu di nomor 20. Nah, nomor 20 ini ada, kalian baca dulu deh biar ke zoom ya. Oke, silahkan di pause videonya dan pastikan dibaca. Kemudian kita bakal lanjut ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan teks apa keunggulan? Oke, yang diminta adalah keunggulan atau kelebihan atau nilai-nilai yang menonjol pada bagian praktik adaptasi dari novel ke film. Oke. Kegiatan dari novel ke film itu disebutnya ekranasi. Disebutnya ekranisasi ya. Tapi ini sebenarnya nggak ada di soal ini, untuk pengetahuan kalian saja. Oke, yang diminta adalah sebuah keunggulan nilai lebih, nilai-nilai yang membedakan dengan praktik yang lain. Oke, untuk itu bisa kita simpulkan kalau jawabannya adalah ada pada bagian paragraf ketiga di kalimat akhir. Yang mana sih? Ini 1, 2, 3. Nah, di sini bagian kalimat akhir, praktik adaptasi ini dianggap memiliki beberapa keunggulan. Nah, nemu nih kita keunggulannya bagian apa? Yaitu seperti sudah tersedianya cerita untuk difilmkan. Jadi keunggulannya adalah sebelumnya tuh udah ada cerita yang langsung bisa kita filmin karena ceritanya dari si novel. Berarti untuk itu jawabannya yang kita cari A, untuk menambah kepopuleran novel, bukan ya? A bukan. Kemudian B, sudah tersedianya cerita untuk difilmkan. Oke, jelas ya, maka jawabannya yang B, karena tadi udah ada cerita untuk difilmkan, ceritanya dari novel itu. Maka ini yang menjadi keunggulan dari praktik adaptasi dari novel ke film. Oke, berarti kalau sudah ketemu jawabannya, jelas yang C juga salah, D dan E juga salah. Kemudian sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh kalian tanyakan di kolom komentar atau ke SC langsung juga bisa gitu. Oke, dari kakak untuk pembahasan soal kali ini cukup. Semoga yang sudah kita bahas bersama-sama membawa ilmu pengetahuan baru untuk kalian dan membawa manfaat tentunya untuk kita semua. Kemudian kalau adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, semoga bisa dimaklum. Kakak ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton sampai selesai. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.